Ya, di distribusi diskrit kalian mengenal ada distribusi seragam atau distribusi uniform. Di dalam distribusi kontinu pun ada ya, distribusi uniform. Ya. Di sini saya ingatkan kembali terkait sama perbedaan antara diskrit sama kontinu. Kalau di diskrit kita menggunakan fungsi massa probabilitas atau kadangkala kita kenalnya dengan PMF, probability mass function, yang dinotasikan dengan PX ya, yang dinotasikan dengan PX. Jadi kalau PX ini adalah massa. Artinya pada saat nilai tertentu maka ada probabilitasnya. Ya, berbeda kalau di density, di probability density function yang di sini pada saat nilai tertentu probabilitasnya sangat kecil atau mendekati kadangkala bahkan dinyatakan sama dengan 0 ya. Saya langsung masuk ke distribusi uniform. Ya. Pada saat dalam distribusi uniform di mana variabel acaknya menunjukkan nilai yang mungkin ya, nilai yang mungkin. Nah, kalau bilang nilai di sini adalah nilai keluaran yang mungkin keluar antara A dan B, di mana peluangnya adalah berimbang atau seragam ya, berimbang. Nah, pada saat kayak gini antara A dan B probabilitasnya seragam. Nah, kalau kalian lihat di sini seragam ya. Fx-nya setinggi P. Tapi selalu saya ingatkan pada saat dalam distribusi kontinu, misalnya A ini adalah 1, B-nya adalah 6. Total probabilitas sama dengan 1. Karena total probabilitas sama dengan 1, maka tingginya P ini bisa kita peroleh dengan luasannya, yaitu B min A kali P. Kalau B min A kali P, maka P-nya ini harus sama dengan 1/B min A, agar nilainya sama dengan 1. Ini diperoleh seperti itu. P sama dengan 1/B min A. Karena total probabilitas sama dengan 1. Kalau misalnya B-nya adalah 6, A-nya adalah 1, maka kita akan memahami di sini bahwa P-nya berarti 1/5. P-nya adalah 1/5, yaitu 1/6 dikurangi 1. Pada saat kemarin di dalam distribusi diskrit, uniform atau seragam diskrit, kalian mengenal bahwa apabila antara 1 sampai 6 probabilitasnya adalah masing-masing 1/6 ya. Contohnya dadu ya, 1/6. Tetapi ada saat di kontinu 1/5. Kalau ditanya berapa probabilitas keluarannya adalah tepat sama dengan 2, tepat sama dengan 2, kalau di dalam diskrit kalian langsung tetap bilang kalau tepat sama dengan 2 nilainya adalah 1/6. Kalau di dalam diskrit. Kalau di kontinu bukan 1/5. Ya, tapi melainkan mendekati 0. Kalau ditanya di diskrit berapa probabilitas X lebih kecil sama dengan 2, maka nilainya adalah sama dengan probabilitas X sama dengan 1 ditambah probabilitas X sama dengan 2, yaitu 1/6 ditambah 1/6, yaitu 2/6. Tetapi pada saat kalau di sini, berapa probabilitas X lebih kecil sama dengan 2, berarti tinggal kita masukkan di dalam fungsinya. Mulai dari 1 sampai 2 PX. Jadi 1 sampai 2 PX. Jadi nanti akan keluar 1/5 antara 1 dan 2. Jadi kalau kita masukkan
1/5 kali 2 dikurangi 1/5 kali 1. Hasilnya adalah 1/5 apabila probabilitas X lebih kecil sama dengan 2 di dalam distribusi kontinu. Sekarang kalau ditanya di dalam diskrit, berapa probabilitas X lebih kecil 2? Lebih kecil daripada 2. Jadi 2-nya tidak masuk. Berarti pada saat bilang probabilitas X lebih kecil dari 2, sama dengan probabilitas X sama dengan 1. Nilainya 1/6. Sedangkan kalau di dalam distribusi kontinu, berapa probabilitas X lebih kecil 2? Maka ininya tetap A-nya mulainya 1, karena yang paling kecil adalah 1. Yang atasnya X-nya ini adalah 2. Berarti 1 sampai 2 P dx. Hasilnya sama, yaitu sama-sama 1/5. Karena 1/5 kali 2 dikurangi 1/5 kali 1. Hasilnya sama-sama 1/5. Ya. Di dalam distribusi kontinu, probabilitas X lebih kecil sama dengan 2 itu sama dengan probabilitas X lebih kecil daripada 2. Karena probabilitas X sama dengan 2-nya limit mendekati 0. Ya. Ini yang harus kalian selalu ingat ya pada saat berhadapan dengan distribusi kontinu. Nah, ini fungsi di dalam distribusi uniform kontinu untuk PDF-nya adalah 1/B min A. Aslinya sama dengan integral P dx tadi. Jadi kalau kita masukkan berarti nanti integral fx-nya adalah 1/B min A dx. Terus selanjutnya, bagaimana dalam kumulatifnya? Fungsi kumulatifnya adalah seperti ini. Maka kita akan dapatkan fungsi kumulatifnya adalah dari integral 1/B min A dx. Hasil integral 1/B min A dx itu adalah X min A per B min A. Nah, kalau kalian masukkan integral antara A sampai ke B, A sampai ke X, A sampai ke X dari X 1/B min A dx. Ya. Nanti kalau tuliskan jadi fx adalah integral dari f kecil x dx. F besar ini kumulatif, f kecil ini adalah PDF-nya. Ya. Sehingga pada saat kalau dari fungsi yang di atas, ini berarti sama dengan integral dari A ke X0 Jadi sebenarnya fx ini adalah integral dari A ke X0 dari 1/B min A dx. Ya nanti pada saat kalian masukkan X0-nya itu akan masuk ke sini. Ini gantikan oleh X0. Jadi X0 min A per B min A. Ya. Jadi fungsi X untuk CDF-nya adalah X min A per B min A. Ya. Itu untuk kumulatifnya. Tidak semua distribusi kontinu mudah untuk mendapatkan CDF-nya. Kalau di dalam distribusi diskrit, biasanya untuk mendapatkan CDF-nya sudah
ada ya rumusnya. Karena relatif lebih mudah, tetapi pada saat di continue tidak selalu mudah. Nanti saya tunjukkan pada saat di beta ya. Selanjutnya untuk rata-rata kalian mendapatkan bahwa untuk distribusi uniform continue adalah A plus B per 2. Kalau saya kembali ke distribusi uniform discrete, rata-ratanya berapa? Ya. Misalnya dalam dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rata-ratanya di mana? Rata-ratanya sama ya. Rata-ratanya sama yaitu A plus B per 2. Ya. Selanjutnya variasinya ini untuk distribusi uniform continue adalah B min A kuadrat per 12 ya. Bagaimana memperoleh itu? Sebenarnya bisa kalian peroleh dengan kembali ke fungsi ini sebenarnya. Pada saat mencari rata-rata, itu sebenarnya bisa diperoleh dari fungsi ekspektasi X, yaitu integral X fx dx. Ya. Integral X kali fx dx. Maka kalian akan mendapatkan hasil ini. Selanjutnya untuk variansi, itu adalah fungsi ekspektasi X kuadrat dikurangi kuadrat dari ekspektasi X. Jadi kalau dimasukkan berarti integral X kuadrat fx dx dikurangi kuadrat dari integral X fx dx. Ya. Yang depan X-nya yang dikuadratkan sebelum dikalikan fx dx. Yang belakang hasil integral X fx dx dikuadratkan selanjutnya. Maka kalian akan mendapatkan hasil yang di bawah ini. Dengan batas integral antara A sampai B. Yang ini, Bu, ini sengaja saya potong, bisa kalian peroleh referensinya adalah dari bukunya Law and Kelton untuk simulation, dari simulation modeling and analysis and modeling ya. Di simulation analysis and modeling. Ya. Di buku itu ada bagian terkait sama menjelaskan mengenai distribusi. Ya. Cuma pada saat di referensi saya potong dari buku itu, selanjutnya saya masukkan ke dalam referensi untuk statistika untuk teori probabilitas ya. Di statistika masuk ke dalam distribution. Kenapa ini saya masukkan? Saya tertarik sebenarnya nanti di modul-modul sebelumnya kalian bisa melihat possible application. Ya. Possible application ini adalah menjelaskan variabel acaknya itu maknanya apa. Ya. Jadi variabel acaknya maknanya apa. Ya, pada saat variabel acak itu berkesesuaian dengan di dalam possible application, maka kalian bisa mempergunakan distribusi tersebut. Ya. Ya. Selanjutnya ada distribusi uniform continue yang sifatnya istimewa. Jadi di sini adalah distribusi uniform continue yang sifatnya istimewa, yaitu distribusi uniform yang minimumnya 0 dan maksimumnya 1. Disebut istimewa karena banyak dipergunakan, terutama pada saat kalian melakukan pengacakan. Jadi pada saat kalian melakukan pengacakan, misalnya dipakai untuk melakukan sampling. Ya, kalian bisa menggunakan distribusi uniform 01 ini. Ya, tinggal kalian melakukan yang namanya inverse transform nantinya. Ya, jadi hasil pengacakannya kalian lakukan inverse transform untuk mendapatkan nilainya di mana ya, X-nya. Karena sifatnya ini seperti bujur sangkar. Ya. Ya, sifatnya bujur sangkar. Kenapa? Ini dimulai dari 01 dan ini yang ke atasnya juga dari 0 ke 1. Jadi panjang dan lebarnya sama-sama 1. Bentuknya bujur sangkar. Sehingga pada saat kalau di inverse transformkan, misalnya hasil pengacakan kalian memperoleh 0,3, kalian untuk memperoleh nilai X-nya akan sama, yaitu di 0,3. Ini sifat istimewa dari distribusi uniform 01 yang dipergunakan di banyak
randomisasi ya. Randomisasi salah satunya dipakai pada saat kalau melakukan sampling. Nanti pada saat kalau di simulasi juga demikian, ada proses randomisasi. Nah, randomisasinya ini nanti dipergunakan untuk pada saat di tahapan variate randomization. Jadi hasil uniform continue 01 itu nanti akan dipergunakan di dalam variate randomization yang sesuai dengan distribusi yang diminta. Jadi pada saat kalau misalnya, oh saya ingin mencari variabel acak, jadi pembangkitan variabel acak berdistribusi eksponensial, maka prosesnya adalah membangkitkan yang berdistribusi uniform, baru di hasilnya itu dipergunakan di dalam distribusi eksponensial. Ya, itu nanti yang kalian pelajari kalau mempelajari di dalam simulasi. Ya. Di sini saya memberikan contoh beberapa, saya hanya menyampaikan yang salah satunya. Pada saat kita membuat ini membuat permen secara manual, kalau kalian lihat di YouTube, misalnya pembuatan permen manual yang ada di dalam jajanan, ya, di jajanan yang ada di Jepang maupun di Korea, kalian akan menjumpai cara membuat permen seperti ini, seperti yang ada di dalam gambar ini. Nah, selanjutnya pada saat bentuknya relatif kita tidak bisa bilang silinder sempurna. Nah, pada saat hasilnya ini tidak bisa kita bilang silinder sempurna. Dengan asumsi, hingga asumsinya yang paling kecil ini adalah berdiameter 0,8 dan yang paling besar diameternya 1,2. Kita berpikiran bahwa ada kemungkinan antara 0,8 sampai 1,2 ini kemungkinannya adalah berdistribusi uniform continue. Ya. Soalnya bisa jadi bukan 0,8 tepat, tapi 0,82. Ada kemungkinan 0,83147 misalnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, dengan dugaan seperti ini, maka kalau ditanya berapa probabilitas diameternya tepat 1 cm, kalau kalian berhadapan dengan distribusi kontinu, maka langsung aja bisa menyatakan sangat kecil, yaitu mendekati 0. Ya. Kalau menggunakan sama dengan. Ya. Ya, kalau bilang sama dengan, ini tepat sangat kecil yaitu mendekati 0. Tetapi pada saat kalau ditanya berapa probabilitas X lebih kecil sama dengan 1, maka tinggal kita masukkan ke dalam integral. Ya, ini saya tunjukkan. Jadi kalau sama dengan 0, maka limit mendekati 0, sangat kecil. Tetapi pada saat kalau lebih kecil sama dengan 1, berarti antara 0 sampai 1. Tinggal kita masukkan integral dari PDF-nya. PDF kita masukkan, kita integral, hasil integralnya adalah seperti ini, tinggal kita masukkan. X-nya kita masukkan 1 dan 0,8. Hasilnya bisa kita peroleh, oh ternyata 0,5. Ya. Berapa diameter lebih dari 1? Ini probabilitas X lebih besar 1. Cara yang pertama berarti kalau bilang lebih besar, maka yang bawahnya 1, yang atasnya adalah maksimumnya, yaitu dari 1 ke 1,2. Tinggal kita integralkan. Ya. Cara pertama seperti itu. Ya. Cara yang lainnya adalah dengan cara seperti ini. Pada saat bilang probabilitas X lebih besar dari 1, ini berarti sama dengan, ya, cara keduanya adalah sama dengan 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil sama. Jadi bisa kita lakukan seperti ini. Ya, kadangkala kita akan menggunakan cara ini terutama nanti pada saat kalian kalau mengingat di dalam distribusi Poisson misalnya. Pada saat kalau distribusi Poisson kalian berapa probabilitas X lebih besar 3. Padahal batas atasnya tak hingga. Kalian masa menghitung, oh probabilitas X lebih besar dari 3 itu adalah probabilitas X sama dengan 4 ditambah probabilitas X tambah sama dengan 5 ditambah probabilitas X sama dengan 6 sampai tak hingga. Kan nggak mungkin menghitung itu.
Berarti sebenarnya bisa kalian lakukan dengan, oh ini berarti sama dengan 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil atau sama dengan 3. Contohnya di Poisson seperti itu. Di sini kalau untuk yang uniform continue relatif nggak ada masalah karena batas bawah dan batas atasnya ini masih finite. Jadi masih finite, masih terhingga. Jadi masih memungkinkan untuk melakukan perhitungannya. Saya lanjutkan pada saat yang di modul sebelumnya maupun yang di sini, saya akan mengajarkan juga yang terkait sama bagaimana melakukan estimasi min untuk mencari rata-rata dan bagaimana caranya mencari variansi menggunakan fungsi ekspektasi. Ya. Ya. Di sini fungsi ekspektasi berapa rata-ratanya? Batas bawahnya adalah 0,8, batas atasnya 12. Maka tinggal kita masukkan di sini adalah X kali Fx dx. Fx-nya tadi adalah 1/B min A. Ya. Tadi 1/B min A. Tinggal kita masukkan berarti X per B min A dx. Keluar hasilnya seperti ini. Hasil integralnya. Tinggal kita masukkan batasnya. Antara 0,8 sampai 1,2. Kita peroleh nilainya sama dengan 1. Yang atas ini kalau kita menggunakan fungsi ekspektasi. Kalau yang bawah ini berarti tinggal kita menggunakan rumus yang ada di dalam distribusi. Nah, rumus ini yang saya maksudkan. Yang bawah menggunakan rumus yang ini. Ya, yang atas menggunakan fungsi ekspektasi. Demikian juga untuk mencari variansi. Yang tadi saya sampaikan, untuk mencari variansi adalah integral. Jadi sebenarnya bisa kita peroleh dengan 2 cara. Pertama adalah integral X kuadrat Fx dx dikurangi kuadrat dari integral X Fx dx. Ya, jadi yang depan integral X kuadrat Fx dx, kalau yang belakang adalah hasil dari integral X Fx dx-nya dikuadratkan. Nah, atau menggunakan selisih. Kuadrat dari selisih. Jadi kalau yang di sini integral X min X bar kuadrat ya, dikalikan dengan Fx dx. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, hasil ini tinggal kita masukkan. Ya, ini kalau menggunakan fungsi varians. Selanjutnya yang bawah ini berarti menggunakan rumus yang ada di dalam distribusinya yang tadi saya tunjukkan. Nah, itu caranya pada saat kalau dalam distribusi uniform. Ini ada contoh yang lain terkait sama hujan. Jadi pada saat bilang, oh kalau dulu di masa saya itu biasanya setelah dunia dalam berita jam 9, di akhir menjelang setengah 10 itu ada perakiraan cuaca untuk keesokan harinya. Pada saat bilang perakiraan cuaca untuk keesokan harinya, berarti kalau ditanya, oh hujan. Dibilang hujan, kapan mulai hujannya? Mulai hujannya bisa mulai jam 00 atau bahkan menjelang tengah malam besoknya, yaitu jam 24. Nah, ini kenapa ada kata mulai? Saya bilang bukan sedang hujan. Kalau sedang hujan berarti ada durasi. Kalau mulai ini ada titik mulainya. Pada saat antara 0 sampai 24 kita nggak tahu. Tetapi kita bisa menduga ini probabilitasnya adalah berdistribusi uniform. Maka tinggal kita masukkan. Berapa kemungkinannya tepat jam 10? Kalau tepat berarti tinggal kita bilang, oh kemungkinannya sangat kecil, yaitu mendekati 0. Tetapi pada saat kalau di antara ada range, maka tinggal kita masukkan fungsi integralnya. Kalau berapa kemungkinannya antara jam 5 sampai jam 10, maka tinggal kita masukkan. Kalau antara jam 5 sampai jam 10, nanti kita masukkan yang bawahnya 5, atasnya 10. Sebelum jam 10, berarti bawahnya 0, atasnya 10. Karena A-nya, A itu nilainya adalah 0. B-nya nilainya 24.
Nah, untuk yang kasus berapa probabilitasnya lebih dari jam 10, berarti antara jam 10 sampai 24. Ya, tinggal kita masukkan. Ya. Ada saat populasi sampling jadi kita melakukan sampling di populasi yang banyak, kita tahu bahwa populasinya ini adalah diskrit ya, populasinya diskrit. Tapi pada saat populasinya sangat banyak, maka kita bisa melakukan aproksimasi distribusi uniform continue untuk menggunakan di dalam distribusi uniform diskrit ya. Karena sebenarnya pada saat kita melakukan pengacakan di dalam sampling, konsepnya adalah kita melakukan pembulatan ke atas. Misalnya hasil pengacakan itu 0,3 ya. Terus di populasinya itu adalah ya 0,3178 ya, 0,3178. Hasil pengacakan ternyata 0,3178. Kita kalikan populasinya 100 misalnya. Berarti pada saat ini 100 kali 0,3178 hasilnya adalah 31,78. Pada saat bilang 31,78 berarti nanti kita bulatkan ke atas menjadi 32. Jadi orang yang ke 32 itu yang nanti akan terpilih. Ya. Demikian juga pada saat kalau nanti bilang Pak hasilnya adalah 0,3411 misalnya. Kita kalikan 100 hasilnya adalah 34,11. Maka harus kita bulatkan ke atas menjadi 35. Itu prinsipnya pada saat sampling di populasi banyak, tinggal kita gunakan, kita bulatkan ke atasnya. Enggak, misalnya dari sini gambarannya ada 300. Ya, 300. Kita ingin tahu peluang anggota ke 300, kita pilih dari jumlahnya populasinya di sini disebutkan 1 juta. Populasinya 1 juta. Pada saat bilang populasi yang 1 juta, kita ditanya berapa peluang anggota ke 300 terpilih menjadi sampel. P sama dengan X sama dengan 300. Ya. Pada saat di distribusi diskrit uniform, maka kita akan memperoleh hasilnya karena fungsi mass functionnya. Jadi mass functionnya itu adalah seperti ini. Maka kita akan peroleh 1 kali 10 pangkat min 6. Relatif sangat kecil. Ya, relatif sangat kecil. Tapi ada nilainya. Ya. Selanjutnya kalau ditanya berapa peluangnya antara anggota ke 1 hingga ke 300. Maka kalau kalian gunakan distribusi uniform diskrit, kalian harus menghitung dari 1 sampai 300 itu 1/b min A plus 1. Ini jadi yang pertama ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kalian harus jumlahkan semuanya sampai ke 300. Tetapi pada saat kalau kalian gunakan distribusi uniform continue, maka kalian tinggal gunakan integral. Ya. Bisa kalian langsung gunakan integral dari 1 sampai 300. Ya. Ini nilainya memang ada perbedaan, tetapi kalian bisa lihat bahwa perbedaannya ini tidak terlalu signifikan. Ya. Karena perbedaan yang tidak signifikan ini bisa kita bisa kita gunakan karena sifatnya adalah aproksimasi ya, pendekatan. Nah, kalau bahasa Indonesia pendekatan itu bahasa Inggrisnya ada beberapa ya soalnya. Ya. Ada yang approximation, ada yang approach. Ya. Cuma yang di sini adalah yang approximation. Ya. Ya. Demikian juga yang berikutnya ya. Ini untuk menjelaskan ke kalian bagaimana hubungan ya pada saat kalau kalian melakukan sampling dengan menggunakan distribusi uniform 01, selanjutnya kalian pergunakan untuk populasi jumlah yang banyak. Ya. Ini pada saat kalau kalian nanti
Dalam uji distribusi kadangkala akan menjumpai kondisi seperti ini. Jadi dari data kalian mengumpulkan data empirisnya adalah seperti ini. Terus kalian selanjutnya menduga apakah dia berdistribusi uniform continue, maka selanjutnya kalian harus mencari, oh ini rata-ratanya berapa, variansinya berapa, selanjutnya kalian cari nilai A dan B-nya. Ya. Kalian kan melakukan rata-ratanya langsung, ya. Rata-ratanya menghitung langsung, dapat 8,96 dari perhitungan ini. Jumlahnya dibagi dengan 100. Ya. Yang ini pun demikian untuk mencari variansinya. Ya. Ya, selanjutnya kalian dari variansi dan sampel dan rata-rata dari sampel tadi, rata-ratanya sudah dapat 8,96. Ya. Selanjutnya kalian tahu bahwa fungsi di dalam distribusi uniform continue A plus B per 2 sama dengan 8,96. Sedangkan di variansi kalian juga tahu bahwa B min A kuadrat per 12 sama dengan variansi. Dan variansi dari datanya adalah 11,8784. Selanjutnya kalian artinya akan mendapatkan dua fungsi. Ya. Fungsi yang pertama adalah A plus B per 2 sama dengan 8,96. Fungsi yang kedua adalah B min A kuadrat per 12 sama dengan 11,8784. Ya. Dari dua fungsi ini, kalian bisa melakukan substitusi atau eliminasi. Ya. Kalau yang di sini saya menggunakan substitusi. Dari persamaan pertama, yang ini, saya ubah menjadi A sama dengan 2 kali 896, karena 2 yang di sini berpindah ke kanan, berarti 2 kali 896 dikurangi B. Ya, B-nya berpindah ke kanan juga. Ya, rumusnya menjadi seperti ini. A sama dengan 17,92 min B. Ya, A sama dengan itu. Maka pada saat kita mendapatkan B min A kuadrat per 12 sama dengan 11,8784, A-nya ini tinggal kita ganti dengan 17,92 min B. Nah, seperti ini. Maka selanjutnya kalian akan mendapatkan hasilnya seperti ini. B ya, ya, B min 17,92 min B. Ya. Berarti B-nya ada 2. 2B dikurangi 17,92 dikuadratkan. Hasilnya adalah 4B kuadrat min 71,68 B ditambah 321,1264. Selanjutnya 142-nya pindah ke kiri. Ya, pindah ke kiri. Sama dengan 0. Kalian menggunakan rumus ABC. Setelah kalian menggunakan rumus ABC, kalian peroleh B1 bisa 14,92952. B yang lainnya 2,99048. Dan antara B1 dan B2 ini sebenarnya hubungannya sama dengan yang di sini. Ya. Jadi yang kalau kalian peroleh, oh ternyata kalian bisa menggunakan 17,92 dikurangi 14,92952 sama dengan ini. Maka ambil yang angka yang terkecil itu sebagai A, angka yang besar sebagai B. Nah, itu sebenarnya. Itu di dalam distribusi uniform continue. Di dalam distribusi uniform continue, kalian menjumpai bahwa antara A dan B semuanya probabilitasnya berimbang atau seragam. Ya. Sedangkan pada saat distribusi triangular, di sini ada modus. Jadi ada modus. Apabila variabel acaknya antara A dan B yang memiliki modus M, di mana antara A ke B, A ke modus, itu probabilitasnya naik dari 0 sampai tingginya M, dan nanti setelah modus, dia akan turun ke 0 pada saat di B. Ya. Nah, pada saat seperti ini, oh ini berdistribusi triangular atau segitiga. Ya. Pada saat kalau ditanya berapa tingginya M atau nilai P ini berapa, maka kita akan tahu bahwa luasan segitiga ini sama dengan 1. Kalau luasannya sama dengan 1, maka setengah alas kali tinggi, alasnya B min A. Alasnya B min A.
kali tingginya adalah P, sama dengan 1. Ya. Maka P ini akan kalian peroleh nilainya adalah 2B min A. P-nya ini akan sama dengan 2 per B min A. Karena nanti pada saat setengah alas kali tingginya P, ini hasilnya sama dengan 1. Ya. Tetapi semestinya kalian harus paham di sini, oh ini adalah menggunakan fungsi integral. Ya. Bagaimana pada saat kalau yang fungsi yang sebelah kiri, maka caranya adalah kalian melakukan regresi. Ya, sebenarnya melakukan mencari fungsi di mana dimulai dari A,0 sampai M, P. Jadi sumbu X-nya A, sumbu Y-nya 0, yang di sini sumbu X-nya M, Y-nya P. Maka kalian akan memperoleh fungsi yang sebelah kiri ini. Selanjutnya yang sebelah kanan, ini dari M, P menuju B, 0. Maka kalian akan memperoleh fungsi yang di sini. Jadi kalau tanya bagaimana fungsi garis yang menghubungkan antara A, 0 sampai M, P, ya itu adalah fungsi yang sebelah kiri. Ya. Kalian belajar di matematika pada saat mencari fungsi yang menghubungkan dua titik. Ya. Disitulah diperolehnya fungsi ini. Diperolehnya fungsi yang ada di sini. Ya. Selanjutnya bagaimana mencari fungsi distribusinya. Jadi pada saat kalau ditanya berapa probabilitasnya X lebih kecil dari nilai tertentu, maka tinggal integral dari A menuju ke nilai tadi, jadi menuju ke X0-nya, Fx dx. Apabila X-nya ini lebih kecil dari modus, maka fungsinya cuma 1. Tetapi kalau dia lebih besar daripada modus, maka gunakan integral parsial. Ya, jadi dipecah ya, dipecah. Nah, nanti ada contohnya. Contohnya yang di sini. Ya. Pada saat modusnya dekat dengan minimum. Dekat dengan minimum. Artinya pada saat kalau kita mencari modusnya di sini, contohnya adalah 80. Terus kita mencari X lebih kecil sama dengan 85. Berarti nanti kalian akan menghitung yang dari 0 ke 80. Dari 0. Dari 70 ke 80. Terus selanjutnya ditambah dengan yang dari 80 ke 85. Ya. Kita langsung loncat di sini. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Dari 70 ke 80, kita lanjutkan dari 80 ke 85. Ya. Harus kita pecah jadi 2 karena fungsinya ada 2. Ya. Ya. Selanjutnya perhitungan ini sebenarnya bisa juga kita lakukan dengan 1 dikurangi 85 ke 100. Jadi yang di sini pun sebenarnya bisa kita lakukan dengan 1 dikurangi probabilitas X lebih besar 85. Probabilitas X lebih besar 85 berarti integral 85 ke 100. Ya, bisa kita lakukan seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan fungsinya. Fungsinya tinggal kita masukkan, kita peroleh, maka nilai itu tinggal kita masukkan ke X-nya. Ya. Nah, itu caranya. Di dalam triangular, jadi untuk distribusi segitiga ya. Untuk ekspektasi X-nya atau untuk mendapatkan rata-rata caranya sama. Jadi kalau kalian lihat yang bagian ini sampai sini itu kalau menggunakan fungsi ekspektasi. Sedangkan yang terakhir ini itu kalau menggunakan rumus yang ada di distribusi triangular. Kalau kalian langsung gunakan yang ini, itu yang paling bawah. Demikian juga pada saat divariansi yang paling bawah menggunakan yang ini. Ya. Sedangkan kalau atasnya menggunakan fungsi ekspektasi.
Nah, atas ini fungsi ekspektasi, yang paling bawah menggunakan yang rumus yang ada di dalam distribusinya. Ya. Ini pun demikian, divariansi yang atas menunjukkan menggunakan fungsi ekspektasi, kalau yang paling bawah ini gunakan rumus yang ada di distribusinya. Terserah kalian gunakan yang mana ya, pada saat kalau misalnya keluar di ujian. Ya. Modus yang dekat maksimum pun demikian, kebalikannya ya. Ya, kalau misalnya seperti ini, ya, peluang X lebih kecil sama dengan 90, modusnya 100, ya udah. Berarti integralnya cuma integral dari 60 ke 90, selesai. Ya. Tetapi pada saat kalau yang di sini probabilitas X lebih besar 90, berarti integral 90 ke 100, gunakan fungsi yang pertama, F kali dx ya. Terus selanjutnya ditambah dari 100 ke 120 gunakan fungsi yang kedua. Ya. Nah, seperti itu. Ya, ya, ya. Ini saya tunjukkan. Kalau yang lebih besar dari 90 ke 100 dan 100 ke 120. Ya. Jadi ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Sedangkan kalau yang ini nanti di manajemen proyek kalian akan dikenalkan dengan distribusi beta. Pada saat distribusi beta ini ada beberapa macam ya, ada beberapa macam. Yang pertama yang hanya mempunyai dua parameter saja, yaitu alfa 1 dan alfa 2. Kalau hanya dua parameter, biasanya batasnya yang batas bawahnya min tak hingga, batas atasnya tak hingga. Ya, ya. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang parameter shape-nya itu dua, yang batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Ya, nanti kalian harus cermati. Karena nanti di distribusi beta yang bagaimana? Kalau yang di sini itu yang gunakan batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Maka nanti fungsinya seperti ini. Ya, ya, ya. Nah, sedangkan kalau batas bawahnya ada, misalnya A, batas bawahnya, batas atasnya B, maka nanti kalian harus menggunakan fungsi yang lain, yaitu fungsi yang ini. Ini kalau batas bawahnya A, batas atasnya B. Ya, untuk distribusi sama-sama beta. Ini yang kalian harus hati-hati ya. Demikian juga nanti kalau di manajemen proyek kalian nggak dikenalkan A, B, alfa 1 dan alfa 2, melainkan A, jadi minimum, maksimum, dan modus. Seperti yang ada di triangular. Nah, pada saat seperti itu, maka kalian harus menggunakan yang konversi. Pada saat kalau menggunakan ada modus. Ini gunakan ada modus. Pada saat ada modus, fungsi yang dipergunakan dia menggunakan alfa 1 dan alfa 2. Alfa 1 dan alfa 2-nya diperoleh dari konversi. Ini. Jadi alfa 1 dan alfa 2-nya diperoleh dari konversi M, A, dan B. Harus dikonversikan dulu. Ya. Karena parameter dari distribusi beta sebenarnya adalah menggunakan alfa 1 dan alfa 2, A dan B, itu kadangkala sifatnya adalah opsional. Di tahun kemarin ada yang tanya, Pak, ini tolong dimasukkan caranya berubah dari fungsi ini menjadi fungsi yang di sini. Ya, jadi hasil yang integralnya ini menjadi ini bagaimana? Ya, ya. Prinsipnya sebenarnya integralnya adalah menggunakan integral UDV sama dengan UV dikurangi integral VDU. Ya, prinsipnya menggunakan itu. Dan prinsip itu sudah saya masukkan di sini.
Oke, sebentar. Oh, di belakangnya. Oh, mohon maaf, enggak. Saya cantumkan di sini. Prinsipnya adalah menggunakan integral UDV itu sama dengan UV min integral V DU untuk mendapatkan nilai yang ada di sini. Ya. Dan pada saat di dalam distribusi beta ini bikin soalnya relatif nggak mudah karena harus mendapatkan alfa 1 dan alfa 2-nya bilangan bulat agar kalian mudah untuk mendapatkan fungsi hasil integralnya. Kalau bukan bilangan bulat akan kesulitan karena nanti kalian akan menjumpai terkait sama fungsi gamma. Ya, saya kembali ke fungsi gamma. Ya. Di sini fungsi beta yang masuk di dalam ini kan ada fungsi beta kali fungsi beta dari alfa 1, alfa 2 ya. Fungsi beta dari alfa 1 dan alfa 2 itu sama dengan fungsi gamma dari alfa 1 dikalikan fungsi alfa 2 ya, dibagi dari fungsi gamma dari alfa 1 dan alfa 2 ya, ditambah alfa 2. Nah, ini untuk fungsi gamanya itu adalah integral x alfa min 1 e pangkat min x dx. Ya. Jadi kalau alfanya ini tinggal dimasukkan. Ya. Kalau bukan bilangan bulat, nggak mudah. Kalau dia bilangan bulat positif, maka tinggal menggunakan faktorial. Apabila dia gamma setengah, dia adalah integral kok akar dari pi, ya, akar dari pi. Jadi kalau bilangan bulat tinggal faktorial. Kalau bukan bilangan bulat, misalnya 3,5 masih relatif mudah. Nanti tinggal 3,5 kali 2,5 kali 1,5 baru kali akar pi. Ya, sebenarnya bisa seperti itu. Ya. Nah, cara memperolehnya memang menggunakan integral UDV sama dengan UV min integral VDU. Ya. Dan ini kemungkinan besar memang nggak masuk ke dalam ujian ya. Kemungkinan besar nggak masuk ke dalam ujian karena memang untuk mendapatkan alfa 1 dan alfa 2 ini harus bilangan bulat. Agar mudah ya, agar mudah menghitungnya. Nah, nanti kalian akan menjumpai ya, di sini itu bisa menggantikan sebagai DV ya. Ini menjadi DV. Ya, yang bagian bawah ini menjadi DV untuk memudahkan di dalam UV min VDU. Nah, itu yang di dalam distribusi beta. Selanjutnya kalau kalian di Excel, kalian akan mendapatkan fungsi beta dan fungsi gamanya. Jadi alfa 1 dan alfa 2 tinggal kalian masukkan. Ya. Dengan cara seperti ini. Ya. Jadi pada saat gamma, karena fungsi gamma yang ada di dalam Excel, kalian tinggal masukkan. Misalnya, gamma dari N. Gamma dari N. Maka tinggal kalian masukkan gamma N. Ya pada saat kalau menggunakan fungsi beta ya tinggal kalian masukkan gamma alfa 1 dikali gamma alfa 2 dibagi dengan gamma alfa 1 ditambah alfa 2. Ya. Itu untuk mendapatkan fungsi betanya. Dan bisa juga langsung seperti ini. Ya. Ya, bisa kalian gunakan yang rumus yang di sini atau rumus yang ini. Ya. Sedangkan di dalam distribusinya yang ada adalah menggunakan alfa 1, alfa 2. Ya, yang ini hanya yang 2 parameter dan yang seperti ini. 4 parameter. Alfa 1, alfa 2, A, B. Ya. Jadi ada yang 2 parameter, ada yang 4 parameter.
Sedangkan kalau yang 3 parameter ABM nggak ada. Ya, yang ABM nggak ada karena harus melakukan konversi dulu, M-nya dihilangkan untuk mendapatkan alfa 1 dan alfa 2. Yang selanjutnya adalah distribusi eksponensial gamma dan Weibull. Ya. Kalau eksponensial gamma ini berkaitan erat dengan distribusi Poisson. Pada saat dalam distribusi Poisson kalian mengenal terkait sama banyaknya kejadian yang muncul dalam satu periode di mana laju kemunculan kejadian rata-ratanya adalah sebesar lambda. Jadi di situ parameternya lambda pada saat kalian belajar di dalam distribusi Poisson. Tapi di dalam distribusi Poisson pun kalian juga mengenal bahwa selain lambda bisa juga dengan beta. Parameternya beta. Kalau menggunakan beta ini berarti sama dengan seper lambda. Ini pun demikian. Di eksponensial kalian akan menggunakan distribusi yang parameternya adalah lambda atau beta. Hubungan antara Poisson dengan di sini Poisson dengan eksponensial itu seperti ini. Jadi pada saat yang n selama delta t yang pertama ini sebanyak 5, ada 5 kejadian, maka 5 ini adalah variabel dari distribusi Poisson. Jadi hasil dari distribusi Poisson keluarannya 5, 6, 4 ini adalah distribusi Poisson. Sedangkan kalau yang jarak antara kejadian, jadi jarak antara kejadian ini T1, T2, T3, T4, T5 dan seterusnya ini dia berdistribusi eksponensial. Selanjutnya kalau yang di sini kalau kalian lihat ada W1 yaitu dari kejadiannya ada 4 kali. Jadi ada 4 kejadian. Jadi pada saat ada 4 kejadian ya, ini nanti W1, W4, W7, W10, W13, W2, W5, W8 di mana dia menunjukkan waktu antara kejadian ke-1 sampai ke-4. Jadi ada 3 kejadian, total waktu antar kejadian kedua ditambah antar kejadian ketiga, antar kejadian keempat, ini dia akan berdistribusi gamma. Jadi N-nya ini berdistribusi Poisson, T-nya berdistribusi eksponensial, W-nya berdistribusi gamma. Nah, ini hubungan antara Poisson, eksponensial, dan gamma. Juga kalian akan mendapatkan hubungan tersebut apabila selama delta T tidak ada kejadian alias NT-nya sama dengan 0 yang berdistribusi Poisson, ini sebenarnya sama dengan waktu antar kejadiannya lebih besar daripada delta T tadi yang berdistribusi eksponensial. Ya. Saya kembali ke sini ya, di dalam distribusi eksponensial. Apabila parameternya beta atau seperlambda, rumusnya seperti ini. Jadi beta di bawah super beta, terus yang di atas ini juga min X per beta ya. Hingga kalau misalnya kalian gunakan parameternya lambda, berarti tinggal super beta, berarti tinggal lambda dikalikan pangkat min lambda X. Ya. Kita lihat yang di sebelumnya ini. Ini sama ya. Jadi kalau yang tadi menggunakan lambda di mana yang tadi menggunakan beta, yang di sini menggunakan lambda. Karena lambda sama dengan super beta ya. Dan nanti pada saat dipergunakan contoh di sini saya memberikan contoh
10 bayi lahir di tiap harinya ya, di satu kota. Jadi lambdanya 10 bayi per hari. Ya. Atau bayi lahir rata-rata tiap 2,4 jam. Ya, karena dalam satu hari 24 jam. Ya, 2,4 jam. Maka kalian boleh gunakan alfa atau gunakan beta. Ya, hasilnya akan sama. Tetapi kalian harus hati-hati yang di sini. Lahir tepat 5 jam. Nah, kalau 5 jam berarti harus dalam satuan jam, bukan hari. Ya, kalau menggunakan satuan jam berarti lambdanya yang 10/24, bukan yang 10. Ya. Nanti kalau kalian masukkan hasilnya akan sama. Ya. Kalau kalian masukkan, apakah kalian gunakan yang lambda atau kalian gunakan yang beta? Ini kalau menggunakan yang beta, yang atas gunakan yang fungsi yang lambda. Sama, terserah kalian gunakan yang mana. Kalau yang sama dengan untuk continue selalu mendekati 0 ya. Kalau yang menggunakan probabilitas X sama dengan itu selalu mendekati 0. Itu untuk yang eksponensial. Kalau yang di gamma, apabila alfanya itu bilangan bulat, maka relatif mudah. Masuk ke fungsi yang gamma. Di fungsi yang gamma, di sini ada lambda pangkat alfa. Ya. Yang di sini ada gamma alfa. Kalau gamma alfa ini alfanya bilangan bulat, mudah karena kita tinggal menggunakan faktorial. Tetapi kalau dia bukan bilangan bulat, maka kalian harus melakukan integral dulu. Integral dari fungsi ini dulu. Ya. Oke, yang di sini yang saya tunjukkan UDV ya. Konsepnya menggunakan UDV. Menggunakan UDV sama dengan UV min V DU. Rumus ini yang dipergunakan untuk penyelesaian dalam distribusi gamma juga. Seperti yang di dalam distribusi beta pun menggunakan UDV ya. Tapi saya nggak nunjukkan, misalnya ada juga yang dulu bertanya, Pak, ini juga tunjukkan penyelesaiannya, hasil integralnya dari yang di sini berubah menjadi yang di sini. Ya. Ya. Yang menggunakan rumus yang tadi, UDV, ya, integral UDV. Karena secara bertahap penurunannya. Jadi turunnya pertama turun dari X kuadrat turun jadi X1, X1 turun jadi X0 ya. Jadi ini yang hasil integral yang pertama UV-nya, yang ini nanti yang berikutnya. Ya. Jadi ada 3 tahap. Ya, itu untuk yang saya kembali ke fungsi distribusinya. Di fungsi distribusinya, kalau kalian perhatikan perbedaan antara yang distribusi eksponensial dengan gamma di sini itu kalau di eksponensial pangkat 1 karena alfanya 1. Tidak ada perkalian ini karena X pangkat 1 min 1, ya, 1 min 1 kan 0. X pangkat 0 itu hasilnya 1. Ya. X pangkat 0 pasti hasilnya 1. Kalau di dalam eksponensial nggak ada ini. Ya. Juga nggak ada gamma alfa. Karena gamma alfa kalau alfanya kita masukkan 1, hasilnya juga 1. Ya. Jadi distribusi eksponensial itu sebenarnya sama dengan distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1. Ya. Nanti ada penjelasan itu, kesimpulan itu ya di belakang. Demikian juga di dalam distribusi Weibull. Ya. Saya loncat langsung ke Weibull dulu. Di dalam distribusi Weibull perbedaan dengan distribusi ya,
Distribusi Weibull berbeda dengan distribusi gamma yang tadi. Kalau kalian perhatikan di sini ada variabel shape. Ya, ada variabel shape. Terus tidak ada fungsi gamma. Ya, kalau di dalam distribusi gamma nggak ada alfa ini nggak ada. Ya, nggak ada alfa. Yang alfanya ini bukan, oh iya, tadi ada alfa, alfanya adanya di sini. Lambda pangkat alfa. Ya, kalau di dalam distribusi gamma, lambda pangkat alfa. Kalau yang di sini untuk Weibull ada alfa sendiri. Jadi alfa dikalikan lambda pangkat alfa. Tapi kalau di gamma ada dibagi gamma, fungsi gamma dari alfa. Jadi gamma dalam kurung alfa. Ya, dibagi dengan gamma alfa. Kalau di Weibull tidak ada fungsi gammanya. Ya. Sedangkan yang di atasnya serupa. Ya. Yang lambda pangkat alfa kali X pangkat alfa min 1 kali E pangkat min lambda X pangkat alfa lah. Sehingga nanti kalau kalian pahami di sini, berarti nanti distribusi Weibull yang alfanya sama dengan 1, alfanya sama dengan 1, maka akan sama dengan distribusi eksponensial juga. Jadi pada saat alfanya sama dengan 1, distribusi Weibull juga merupakan distribusi eksponensial. Kita kembali ke dalam distribusi gamma. Untuk distribusi gamma yang istimewa itu adalah yang dia alfanya sama dengan bilangan bulat. Untuk alfa yang sama dengan bilangan bulat, kita akan mengenalnya dengan nama lain distribusi Erlang. Jadi pada saat M ini adalah bilangan bulat, ini merupakan distribusi Erlang. Ya, sama ya. Karena kalian akan kembali yang tadi, yang bawah kalau di dalam distribusi gamma kan sama dengan gamma alfa. Ya, gamma alfa. Gamma alfa itu sama dengan alfa min 1 faktorial. Ya, ya, kalau bilangan bulat, gamma alfa sama dengan alfa min 1 faktorial. Nah, alfanya ini diganti dengan M. Alfanya ini diganti dengan M. Ya, ya, yang di atasnya pun demikian. Ya, ini antara distribusi Erlang dengan gamma. Di dalam distribusi chi-square, alfanya itu nilainya adalah lambda per 2. Sedangkan betanya nilainya adalah 2. Nah, itu kalau distribusi chi-square. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai distribusi chi-square sebagai bagian dari distribusi normal. Di ujian memang nanti distribusi gamma nggak mungkin dikeluarkan. Distribusi gamma dan Weibull nggak mungkin dikeluarkan karena menggunakan integral U dV ya. Menggunakan integral U dV itu ada mengerjakannya penurunan dari integral U dV menjadi UV min integral V du secara bertahap itu sudah waktu tersendiri. Nggak butuh waktu nanti kalau di ujian nggak mungkin kalau waktunya jadi sama dengan ujian matematika ditambahi ujian statistika ya nanti seperti itu ya, ya memang di distribusi gamma dan Weibull nggak akan keluar cuma ya, kami perlu menyampaikan terutama nanti kalau kalian gunakan di sini itu kalian harus memperhatikan yang saya sertakan dalam bentuk potongan dari referensi dari Local-Tan. Kalian bisa melihat yang di sini. Ya. Ini makna dari variabel acak yang memungkinkan dipakai. Ya. Possible application. Ini di gamma pada saat bilang, oh waktu untuk menyelesaikan sejumlah tugas. Ya. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah tugas. Contoh yang tadi, waktu yang diperlukan untuk 3 kejadian.
Jadi dari kejadian kedua, ketiga, keempat, ya, itu masuk ke dalam distribusi gamma. Ya. Demikian di Weibull kalau kalian perhatikan akan menggunakan fungsi yang sama, ya, akan menggunakan variabel acak yang sama. Kita langsung loncat ke Weibull. Di Weibull pun serupa. Time to complete some task, ya, akan sama. Jadi aplikasi dari Weibull dan gamma relatif sama. Untuk menghitungnya yang kerap ya memang seringkali yang ditanyakan adalah, Pak, hasilnya dari mana? Nah, kalau gunakan yang di sini, yang ini nggak perlu integral U dV ya. Yang ini nggak perlu integral U dV. Karena eksponensialnya ini nilainya bisa langsung, oh ini 5, yang di sini 4. Maka sekali bisa memperoleh nilai yang di sini. 5x pangkat 5 di sini x pangkat 4. Ya, x pangkat 5 di sini x pangkat 4, maka yang di sini adalah yang jadi ya, integral U dv-nya adalah x pangkat 4 dx. U-nya e pangkat min 5x pangkat 5. Ya. dv-nya adalah x pangkat 4 dx. Maka kalian akan memperoleh ini. Ya. Mudahnya pada saat kalau Weibull adalah kayak gitu. Nggak perlu bertahap. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian baca kembali. Sebelum saya tutup, saya tanya, di pertemuan sebelumnya ada yang ditanyakan, materi-materi yang sebelumnya. Yang binomial dan hipergeometrik. Izin bertanya, Pak. Ya. Tapi tidak mengenai materi tersebut, Pak. Apa? Tidak mengenai materi tersebut. Tidak? Mengenai materi tersebut. Materinya belum dapat? Enggak, soalnya kan gini ya, Pak. Ini, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mungkin ya dari evaluasi dari UTS kemarin ya, Pak. Kalau itu sebelum menjawab soal itu kan kita menganalisa jenis distribusinya dahulu gitu ya, Pak. Ini yang jenis yang mana gitu ya, Pak. Lah untuk misalnya kan kemarin itu kan saya bingung, itu kan misalnya saya udah dapat distribusi jenis ini soalnya, tapi itu kebingungan ketika ada yang diketahui di soal itu tidak sesuai dengan rumusnya, Pak. Itu misalnya kalau kita besok UAS mengerjakan yang kontinu ini tuh cara menganalisanya supaya tepat dan bisa dikerjakan dengan sesuai dengan rumus tuh bagaimana, Pak? Untuk mengetahui rumus mana yang tepat, jadi distribusi mana yang tepat, sebenarnya prinsipnya adalah pertama gini, variabel acaknya apa? Ya. Makanya pada saat saya mereview yang kemarin, antara binomial sama hipergeometrik, saya tekankan dulu. Pada saat di binomial, di sini adalah untuk proses Bernoulli yang dengan pengembalian. Jadi pada saat ada dengan pengembalian, berarti binomial dan teman-temannya. Ya, pertama seperti itu. Kalau tanpa pengembalian, berarti masuk, oh ini hipergeometrik dan teman-temannya. Ya, pertama itu. Terus selanjutnya, sekarang, oh ternyata kalau yang kemarin ya contohnya, yang dengan pengembalian, oh ini berarti binomial dan teman-temannya. Sekarang kita lihat lagi variabel acaknya. Variabel acaknya maknanya apa? Oh ini adalah banyaknya percobaan atau banyaknya trial untuk mendapatkan sukses ke S. Ya, sukses ke S. Pada saat seperti itu, oh ini berarti bukan binomialnya, melainkan negatifnya. Ya, negatif binomial. Karena untuk mendapatkan sukses ke S. Nah, sekarang kita cek lagi. Tadi adalah banyaknya percobaan. Nah, kalau banyaknya percobaan berarti ini kita menggunakan yang
banyaknya percobaan. Variabel acaknya adalah banyaknya percobaan. Jangan sampai mengambil yang banyaknya gagal sebelum sukses ke S. Ya. Makanya saya selalu menekankan variabel acaknya maknanya apa. Ya, variabel acaknya maknanya apa agar kita tahu menggunakan rumus yang mana. Ya. Kalau yang di dalam distribusi binomial adalah banyaknya sukses, ya variabel acaknya adalah maknanya banyaknya sukses di mana dari n pengambilan, ya dari n percobaan. Selama n percobaan banyaknya suksesnya berapa? Ini berarti distribusi binomial. Ya. Parameternya kalau di dalam distribusi binomial pasti ada n, banyaknya percobaan dan probabilitas sukses atau P. Kalau yang negatif binomial berarti kan ini parameternya apa? Pasti ada penjelasan mengenai banyaknya sukses. S-nya sudah diketahui. Ya, S-nya tetap. Terus selanjutnya juga diketahui di situ probabilitas sukses sekali percobaan. Ini yang harus dicermati. X-nya ini maknanya apa? Ya, X-nya maknanya apa? Demikian juga pada saat di sini, makanya di uniform continue disampaikan. X-nya maknanya apa? X-nya ini maknanya adalah keluaran atau nilai antara A dan B, di mana probabilitasnya berimbang. Jadi sejajar, maknanya berimbang itu sejajar. Kalau di triangular, makanya maknanya variabel acaknya ini apa? Maknanya adalah antara A dan B, tetapi ada modus. Ya, ada modus. Nah, dan probabilitasnya ini pada saat di titik minimal dan maksimal adalah 0. Ya, titik. Jadi mulainya 0 sampai modusnya itu titik puncaknya, dan pada saat yang ke B juga turun dari puncak ke 0. Ini triangular. Ya, makanya diperiksa variabel acak yang mewakili keluarannya itu maknanya apa? Harus itu, ya, harus itu. Kalau itu kepegang udah mudah ya. Sama kerap kali pada saat deskripsi sama ya. Sebenarnya kesalahannya adalah tidak mengenali variabel acak. Ya, tidak mengenali variabel acak sehingga pada saat diuji distribusi keliru distribusinya. Kenali variabel acaknya. Nah, setelah mengenali variabel acak, yang berikutnya adalah cari parameternya. Ya, cari parameternya. Ya. Kalau di binomial itu kan parameternya N dan P. Kalau negatif binomial S dan P. Banyaknya sukses dan probabilitas sukses. Nah, kalau di geometrik S-nya nggak disebutkan karena S-nya pasti 1 ya, dan P. Terus selanjutnya yang kalau hipergeometrik ini parameternya banyaknya keseluruhan N besar ada. Terus banyaknya sukses pada saat pertama ya. Itu ada ya, kadang ada yang menyebutkan keseluruhan itu N-K atau N-D. Ya. Terus selanjutnya variabel acaknya ternyata kan banyaknya sukses ya, banyaknya sukses kalau hipergeometrik, banyaknya sukses dari N pengambilan. Jadi makanya parameternya ada 3 yaitu N besar, D besar, dan N kecil. Atau ada juga yang menggunakan N besar, K besar, N kecil. Ya, itu hipergeometrik. Negatif hipergeometrik dibalik, nggak ada N kecilnya, yang ada S. Jadi banyaknya sukses. Jadi NKS atau NDS ya. Ya. Sekarang kalau yang distribusi uniform continue ya sama dengan uniform discrete yaitu A dan B, minimum dan maksimum saja. Triangular A, B, dan M. Ya. Kalau beta ini ada yang hanya 2 parameter yaitu alfa 1 dan alfa 2. Nah, dia batasnya 0 sampai 1 atau min tak hingga sampai tak hingga, harus memeriksa ya. Kalau kayak gitu harus memeriksa informasinya. Ya.
Terus selanjutnya ada yang finite. Nah, batasnya finite berarti alfa 1, alfa 2, A dan B. Ya, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang menyebutkan menggunakan modus, berarti A dan B dan M. Ya, di beta A, B, dan M. Cuma pada saat di fungsinya nggak ada M. M-nya ini harus dikonversikan menjadi alfa 1 dan alfa 2. Itu di beta. Di eksponensial itu serupa dengan Poisson. Parameternya bisa lambda, bisa beta. Ya, ya. Karena sifatnya kalau di Poisson itu banyaknya kejadian. Kalau di eksponensial waktu antar kejadian. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau Poisson banyaknya kejadian dalam selang waktu T. Kalau eksponensial itu waktu antar kejadian. Parameternya sama, lambda atau beta, di mana beta sama dengan seperlambda. Di gamma maupun Weibull, ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah kejadian atau sejumlah task ya tadi. Jadi sejumlah itu kan harapannya alfanya bulat. Tetapi ternyata distribusi gamma maupun Weibull bisa pada saat alfanya tidak bulat. Ya. Bagaimana Pak kok mungkin alfanya tidak bulat? Ya bisa saja pada saat kalau misalnya kayak gini. Pada saat kalau di dalam kalian mengamati kejadian kegagalan mesin, ternyata rata-ratanya bukan bukan di bilangan bulat. Oke, saya ingin tahu untuk mencegah sebelum rusak yang keenam, saya menggunakan alfanya adalah 5,4 Pak. Ya boleh. Ya seperti itu silakan. Ya silakan. Tapi kalau tanpa software ya ampun-ampun ya. Kalau penyelesaiannya tanpa software ampun-ampun. Makanya biasanya kalau di skripsi untuk yang alfanya bukan bilangan bulat, mereka menggunakan software, bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan MATCAD dan seterusnya. Biasanya menggunakan itu. Kenali ya, pertama kenali variabel acak, kedua periksa parameternya. Parameternya maknanya bukan ini ya yang di sini ya, kalau yang ini hanya bantuan ya. Di sini hanya bantuan. Alfa, beta, alfa itu shape, beta itu scale, gamma itu location. Kalau kalian lihat location seperti ini, biasanya kalian akan menjumpai pergeseran dari X. Kalian akan menjumpai pergeseran dari X. Kalau shape, ini bentuknya, ya bentuk kurvanya nanti. Kalau scale, ini nanti ada yang bentuknya naiknya itu seberapa. Ya, ini naik segini. Kadang-kala bentuknya sama tapi nanti dia lebih naik. Ya, bedanya berbeda. Ya, ini parameternya seperti itu ya. Ini ya parameter kalau bilang shape sama scale dan location itu menunjukkan terkait sama kurvanya. Tetapi kalau parameter yang sesungguhnya kalian harus memeriksa yang di sini. Makna di dalam variabelnya. Makna dari variabelnya. Di sini nggak terlalu ditunjukkan ya, karena memang Weibull sama gamma itu bentuknya ada yang bentuk lonceng, ya, ada yang bentuk lonceng kayak gini, ada yang bentuknya L gini, nanti ada yang bentuknya U ya. Dia dua modus. Jadi ada yang bentuk miring ke kiri, ada miring ke kanan, kurvanya, tapi ada juga yang bentuknya U. Itu di dalam distribusi gamma dan Weibull. Ya, gitu ya, yang diperiksa simbolnya itu. Ya. Kalau Pak saya kok susah menangkapnya. Ya, memang berulang kali mencoba berlatih dari contoh-contoh soal yang di buku. Insya Allah kalau sering berlatih, kalau orang Jawa bilang waleh ya.
waleh. Oh, kalau ini pasti ini. Walehnya seperti itu. Kalau belum pernah mencoba, kadang-kala masih terjebak. Dan itu bukan hanya di mahasiswa, di beberapa dosen masih bingung ya. Kadang masih bingung. Akhirnya ujung-ujungnya adalah pada saat mencari distribusi, udah uji dulu pakai software, ini distribusinya yang mana. Oh, yang cocok software mengatakan ini. Akhirnya pasrah dengan software. Cuma kalau ketemu kadang, wah ini bukan itu, nggak boleh gunakan distribusi itu karena variabel acaknya nggak cocok ya. Ya itu ya, pahami itu ya. Kenali variabel acaknya. Simpel seperti itu sebenarnya ya. Saya bilang simpel karena kadangkala yang sering adalah meninggalkan makna variabel acak. Yang sering adalah, wes saya lebih fokus rumusnya, fokus ke rumusnya, variabel acaknya udah agak peduli saya. Lah itu yang yang terjebak. Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke normal ya, di distribusi normal, karena nanti kalau yang di distribusi normal dan turunannya ini akan dipergunakan di statistika inferensia, karena gunakan, nanti kalian kenal ada dua hukum ya, ada dua hukum, yaitu yang hukum pertama teorema limit sentral atau bahasa Inggrisnya central limit theorem ya. Yang kedua adalah hukum bilangan besar ya. Kalau bahasa Inggrisnya law of large number. Kalian akan berurusan dengan dua itu sehingga walaupun distribusinya apa saja bisa didekati dengan distribusi normal dan teman-temannya dengan menggunakan dua hukum itu. Hanya distribusi normal dan teman-temannya ini akan menjadi distribusi yang penting. Ya, saya tanya lagi, ada yang tanyakan bagi yang lainnya? Ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya cukupkan. Tapi tidak menutup kemungkinan di pertemuan berikutnya kalau misalnya Pak boleh tanya di statistika, di materi-materi yang sebelumnya, silakan ya, silakan. Insya Allah kalau saya sanggup menjawab, saya akan menjawabnya. Saya pun masih belajar juga ya. Jadi kalau saya berhenti belajar maka berarti saya lebih suka tidak tahu. Nah, kalau orang yang berhenti belajar itu maksudnya andal seperti itu. Bukan menjadi pandai ya. Orang yang berhenti belajar artinya dia tidak mau ingin tahu. Ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.